Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, namaku Intan Nabila Azmi, aku dari Informatika Angkatan 2020. Di video kali ini, aku akan membersamai teman-teman untuk kita belajar bersama-sama terkait SQL. Nah, di sini aku kasih judulnya SQL Steps Before atau langkah-langkah sebelum SQL, sebelum pemrograman SQL. Jadi di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa aja sih yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan sebelum kita masuk di tahap pemrograman SQL. Oke, di sini aku ada tulis konseptual data modeling dan database design. Jadi ini adalah dua langkah yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama, oke, apa sih SQL itu? Nah, jadi sebelum kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya, kita perlu pahami dulu nih, apa itu SQL gitu kan. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih asing gitu dengan tulisan SQL ini gitu ya. Apa sih SQL ini? Jadi SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Data-data ini disimpan dalam RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, jadi intinya SQL ini adalah bahasa pemrograman yang nantinya kita gunakan untuk memanipulasi data di database. Nah, nanti itu kalau misalkan teman-teman bikin sistem, nah nanti data-datanya itu akan disimpan di database. Nah, SQL ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk memanipulasi data di database kita itu. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan data, mengubah data, atau menghapus data, dan lain sebagainya, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa SQL. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk di tahap pertama. Tahap pertama sebelum kita melakukan pemrograman SQL. Apa itu? Yaitu adalah konseptual data modeling. Nah, di tahapan ini kita akan melakukan modeling atau pemodelan yang sifatnya itu konseptual. Nah, di tahap ini kita akan mendefinisikan apa yang terkandung dalam sistem, yakni objek bisnis apa saja yang harus ada dalam sistem yang kita bangun, disertai dengan keterkaitan antar objek tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Objek ini mewakili data sebagaimana pengguna melihat data tersebut di dunia nyata. Oke, jadi di tahap ini kita akan melihat apa aja sih sebenarnya data-data yang perlu ada di dalam sistem yang akan kita bangun, gitu. Jadi kalau misalkan contohnya kita mau bikin sistem presensi perkuliahan. Nah, kalau misalkan kita membangun sistem tersebut, kita itu butuh data apa aja sih? Kita itu butuh data terkait objek apa aja gitu. Kalau misalkan di sistem presensi, kita butuh data terkait yang pertama mahasiswa, ya enggak? Siapa aja sih mahasiswa yang bisa melakukan presensi di sistem kita? Gitu. Jadi mahasiswa ini ya entitas utama gitu ya, objek utama yang nantinya mengakses sistem kita. Terus kita butuh data terkait apa lagi? Si mahasiswa ini, dia itu presensi untuk apa gitu kan, presensi di pelajaran atau mata kuliah apa gitu kan. Nah, berarti di sistem kita nanti, kita butuh juga objek berupa mata kuliah, ya kan? Mata kuliah. Mahasiswa yang mengakses sistem kita, dia itu presensi untuk mata kuliah apa? Kan begitu. Terus, selain mahasiswa dan mata kuliah, kita butuh objek apa lagi? Kita butuh objek dosen, ya enggak? Mata kuliah, mata kuliahnya ini diampu sama dosen siapa, gitu kan. Si mahasiswa, dia itu presensi di mata kuliah yang diampu oleh siapa, oleh dosen siapa, begitu. Nah, nanti ini dosen ini kan juga tentunya yang mengadakan ya, mengadakan presensi itu gitu. Jadi misalkan diadakan suatu kelas terkait mata kuliah tertentu, nanti yang membuka presensinya kan dosen. Terus yang melakukan presensinya adalah mahasiswa, ya kan? Makanya kita butuh objek mahasiswa, mata kuliah, dan dosen.
Nah, jadi di tahap ini, di tahap modeling, kita itu melihat ya, melihat dalam sistem kita, kita itu butuh data apa aja. Data-data ini, objek-objek ini, itu mewakili objek-objek yang ada di dunia nyata. Makanya di sini ada gambar ini ya, bagaimana pengguna melihat data. Nah, terus di selanjutnya adalah model konseptual. Nah, model konseptual ini kita berada di tahap ini. Jadi, kita memodelkan secara konseptual objek-objek yang di dunia nyata gitu ya. Jadi, di dunia nyata, pengguna kita itu melihat data seperti apa gitu kan. Ya kayak tadi, kalau sistem presensi perkuliahan, dosen yang mengadakan presensinya itu, terus habis itu presensi itu untuk mata kuliah apa gitu kan, dan siapa yang melakukan presensi itu? Mahasiswa gitu. Jadi di tahap ini kita melakukan pemodelan secara konseptual, objek-objek apa yang kita butuhkan di sistem yang akan kita bangun, gitu. Oke, selanjutnya ERD atau Entity Relationship Diagram. Apa itu ERD? ERD adalah model konseptual dari pemodelan data berupa diagram struktural yang digunakan dalam perancangan basis data. Jadi, di tahap pemodelan kita, itu kita modelkan data-data dalam bentuk diagram. Diagram apa? Diagram ERD ini, gitu. Jadi ERD adalah diagram dari pemodelan data kita, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja komponen dari ERD. Yang pertama itu adalah entity, kemudian ada atribut, unique identifier, relationship, sama cardinality. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang pertama entity atau entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain, biasanya berupa kata benda. Nah, di sini aku kasih contoh pekerjaan. Ya, pekerjaan ini adalah entitas. Kenapa? Karena pekerjaan ini adalah suatu individu atau objek gitu ya, ya objek yang mewakili sesuatu yang nyata. Pekerjaan itu kan adalah sesuatu yang nyata ya, ada di dunia nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Misalkan di sini aku kasih contoh lainnya itu adalah orang, tempat, hewan. Nah, antara antara orang dan hewan itu kan mereka bisa dibedakan ya. Antara hewan sama orang itu kan mereka adalah sesuatu yang berbeda gitu, berbeda jenis gitu kan. Nah, makanya kedua ini bisa kita jadikan entitas. Nah, contoh lainnya, kalau misalkan kita angkat dari kasus yang tadi, kita mau bikin sistem presensi perkuliahan, entitasnya ada apa aja? Tadi udah kita sebutkan, entitasnya itu yang pertama adalah mahasiswa. Terus ada apa lagi? Mata kuliah. Terus yang terakhir ada dosen. Gitu. Jadi mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, ketiga ini adalah entitas. Kalau kita lihat antara mahasiswa sama dosen aja deh, mahasiswa dan dosen, keduanya adalah sesuatu yang nyata gitu kan, mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata. Dan antara mahasiswa dan dosen itu dapat dibedakan satu sama lain. Nah, terus di sini ada juga tulisan biasanya berupa kata benda, ya kan? Kayak di sini pekerjaan, pekerjaan adalah kata benda, ya kan? Terus orang, tempat, hewan, semuanya adalah kata benda. Terus tadi, mahasiswa, mata kuliah, dosen, tiga-tiganya adalah kata benda. Nah, di sini kan kita lagi bahas ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Nah, di ERD, entitas itu kita simbolkan dalam bentuk persegi panjang. Nih, di sini ya, pekerjaan kita simbolkan dalam bentuk persegi panjang. Nah, kemudian entity ini atau entitas biasanya namanya unik dan berupa kata benda. Nah, ini pekerjaan, orang, tempat, hewan, terus tadi kayak mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya, itu kan masing-masing unik ya, nggak ada yang sama gitu. Terus mereka juga berupa kata benda gitu ya. Tadi sebelumnya udah dibahas. Terus lanjut ditulis dengan uppercase. Nah, jadi di ERD, di Entity Relationship Diagram, nanti itu entitas ini selain disimbolkan dalam bentuk persegi panjang,
Tulisannya ini itu ditulis dalam huruf besar semua. Makanya ini pekerjaan huruf besar semua. Orang, tempat, hewan, ini semua pakai huruf besar. Nah, terus yang terakhir, tidak menggunakan tanda penghubung maupun underscore. Itu ya, itu untuk entitas. Kemudian, nah, entity versus instance. Oke, apa nih instance? Nah, entitas ini mengandung instance. Entitas mengandung instance. Atau dapat dikatakan bahwa entitas adalah kumpulan dari instance yang sejenis. Nah, jadi instance itu intinya adalah kumpulan dari beberapa objek yang dia itu satu jenis. Contohnya, kayak tadi, kita punya entitas mahasiswa. Instansnya apa? Instansnya adalah mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C. Nah, ketiganya ini, mereka ini kan sama-sama adalah mahasiswa. Sama-sama sejenis gitu. Mereka ini sama-sama mahasiswa. Maka ketiganya adalah instans dari entitas mahasiswa. Atau supaya lebih gampang, misalkan ada mahasiswa seni, ada mahasiswa bahasa, mahasiswa teknik, mahasiswa MIPA gitu ya. Nah, mereka ini sejenis, mereka ini sama-sama mahasiswa. Maka keempatnya ini adalah instans dari entitas mahasiswa. Gitu. Nah, di sini aku ada kasih contoh entitas pekerjaan. Instansnya ada apa aja? Ada dokter, pilot, guru, polisi. Nah, dokter, pilot, guru, polisi, ini kan mereka berempat ini adalah pekerjaan, ya kan? Mereka ini sejenis. Sejenis dalam hal apa? Mereka ini sama-sama pekerjaan. Maka keempatnya ini adalah instans dari entitas pekerjaan. Contoh lainnya di sini ada entitas hewan. Instansnya ada apa aja? Kucing, tikus, kelinci, jerapah. Itu ya. Jadi, kumpulan dari instans yang sejenis itu adalah entitas. Itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah atribut. Komponen selanjutnya dari ERD adalah atribut. Apa itu atribut? Atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas yang menyajikan penjelasan detail mengenai entitas tersebut. Nah, jadi contohnya nih, kita punya entitas orang. Orang ini, dia itu karakteristik atau propertinya itu apa aja? Detail-detail, informasi detail dari entitas orang itu ada apa aja gitu. Yang pertama ada nama, ya kan? Setiap orang itu pasti punya nama. Kemudian di sini ada TTL atau tempat tanggal lahir. Setiap orang pasti punya tempat tanggal lahir. Kemudian ada alamat dan NIK. Nah, jadi keempat ini adalah atribut dari entitas orang. Nah, dalam ERD, atribut disimbolkan dalam bentuk elips atau lonjong. Nih ya, TTL, nama, alamat, NIK, ini dia disimbolkan dalam bentuk elips atau lonjong. Kemudian ditulis dengan huruf campuran atau huruf kecil. Nah, kalau tadi sebelumnya entitas itu harus pakai huruf besar semua, kalau atribut itu nggak harus. Jadi boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf besar, atau huruf campuran. Nah, selanjutnya, atribut ini tidak memuat nama entitas. Jadi, misalkan di sini kita punya atribut nama. Kita di sini nggak perlu ditulis nama orang. Itu nggak perlu. Karena apa? Karena di sini, nama ini, ya dia udah mewakili bahwa dia itu adalah nama dari entitas orang, gitu. Jadi, kita nggak perlu lagi ribet-ribet nama orang. Jadi, cukup nama aja, itu udah mewakili. Begitu. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya adalah unique identifier. Apa itu unique identifier? Unique identifier adalah atribut khusus yang secara unik mengidentifikasi kejadian tertentu dari suatu entitas. Nah, unique identifier ini itu adalah atribut ya, bagian dari atribut yang sebelumnya kita bahas. Tapi atribut yang khusus gitu. Atribut yang dia itu unik. Maksudnya unik, dia itu adalah atribut yang secara khusus akan membedakan antara satu instans dari suatu entitas dengan instans yang lain. Misalnya, kita punya entitas orang. Nanti entitas orang ini instansnya ada siapa aja, misalkan si A, si B, si C, si D. Nah, yang membedakan keempat orang ini itu adalah apa? Nah, di sini contohnya adalah NIK.
Kenapa NIK? Karena NIK setiap orang itu pasti berbeda. Loh, kenapa nggak nama? Nama setiap orang itu mungkin berbeda, tapi mungkin juga sama. Misalkan saya namanya Intan gitu ya, aku namanya Intan. Ternyata ada orang lain namanya Intan juga. Ya berarti nama itu udah nggak unik dong. Kalau misalkan namaku Intan, NIK-ku belakangnya 0. Terus ada orang lain namanya Intan juga, NIK-nya belakangnya 1. Nah, berarti kan yang membedakan kita itu adalah NIK, ya kan? Karena NIK setiap orang itu pasti berbeda. Makanya, yang menjadi unique identifier dari entitas orang adalah NIK. Karena setiap orang pasti memiliki NIK yang berbeda. Nah, di ERD, unique identifier ini ditulis dengan diberi underline. Jadi di sini orang NIK, NIK-nya ini dikasih underline. Terus misalkan kalau misalkan entitas mahasiswa gitu ya, mahasiswa mahasiswa itu dia unique identifier-nya adalah NIM. Kenapa NIM? Karena setiap mahasiswa NIM-nya itu pasti berbeda-beda. Nah, di sini NIM ditulis dengan underline gitu ya, garis bawah. Terus contoh lainnya adalah entitas dosen. Nah, ini unique identifier-nya adalah NIP. Gitu ya. Karena setiap dosen itu NIP-nya pasti beda-beda semua gitu. Oke, kita lanjut. Oh, komponen ERD selanjutnya adalah relationship atau relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan dua arah berupa asosiasi signifikan antara dua entitas atau lebih, atau antara sebuah entitas dengan dirinya sendiri. Oke, di sini contohnya adalah antara mahasiswa, entitas mahasiswa dengan entitas dosen. Apa sih hubungan antara keduanya? Relasi antara keduanya yaitu di sini aku tulis diajar. Atau kalau kita baca gitu ya, mahasiswa itu diajar oleh dosen. Ya, entitas mahasiswa itu dia diajar oleh entitas dosen. Nah, diajar ini dia akan menjadi relasi antara entitas mahasiswa dan entitas dosen. Nah, dalam ERD, relasi ini disimbolkan dalam bentuk belah ketupat atau diamond. Ini ya, diajarnya ditulis dengan simbol belah ketupat atau diamond. Kemudian relasi ini umumnya dinamakan menggunakan kata kerja. Nih, diajar ya. Diajar itu kan berupa kata kerja pasif ya. Oke, terus selanjutnya, relasi ini umumnya ditulis dengan huruf kecil. Oke, ini diajarnya ya, itu tulisannya ditulis dengan huruf kecil semua. Gitu. Kalau misalkan tadi contohnya di sistem informasi perkuliahan, sistem presensi ya, tadi kita sistem presensi perkuliahan, ada mahasiswa sama mata kuliah. Apa relasinya antara mahasiswa sama mata kuliah? Mahasiswa itu dia ngapain mata kuliah? Dia mengambil gitu ya. Berarti mahasiswa mengambil mata kuliah atau bisa juga mahasiswa mempelajari mata kuliah. Maka mengambil atau mempelajarinya itu adalah relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah cardinality atau kardinalitas. Kardinalitas ini merepresentasikan banyaknya instans suatu entitas yang berelasi dengan instans entitas lainnya. Nah, agak ini ya, agak ribet ya bahasanya. Tapi intinya tadi, misalkan ya, ini kasih contoh ada mahasiswa mengambil mata kuliah. Oke, instans dari entitas mahasiswa. Misalkan ada mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C. Ya, ketiganya ini adalah instans dari entitas mahasiswa. Kemudian kalau mata kuliah, instansnya itu apa? Misalkan mata kuliah yang ada di informatika UII aja ya. Misalkan contohnya ada logika pemrograman. Terus ada lagi fundamen matematika, fundamen informatika, kemudian pemikiran desain, dan lain sebagainya. Nah, keempat ini mereka sama-sama sejenis ya. Mereka ini sama-sama mata kuliah. Maka keempatnya ini adalah instans dari entitas mata kuliah. Nah, maksudnya kardinalitas di sini adalah berapa banyak sih satu instans dari entitas itu dapat berhubungan dengan instans di entitas yang lain. Jadi kalau di sini berapa banyak sih
mahasiswa, satu instans mahasiswa. Misalkan mahasiswa A. Mahasiswa A itu, dia itu bisa mengambil berapa banyak mata kuliah, gitu. Atau kalau misalkan kita dari sisi mata kuliah, satu mata kuliah, dia itu bisa diambil oleh berapa banyak mahasiswa, gitu. Jadi kardinalitas itu merepresentasikan banyaknya, tadi ya, misalkan satu mahasiswa bisa mengambil berapa banyak mata kuliah, gitu kan. Nah, banyaknya itu direpresentasikan oleh kardinalitas ini. Nah, macam-macam kardinalitas itu ada 3. Ada one to one, satu ke satu, one to many atau many to one, satu ke banyak atau banyak ke satu, kemudian many to many atau banyak ke banyak. Oke, kita lanjut dulu. Contohnya, contoh one to one. Di sini ada mahasiswa meminjam buku. Terus di sini ada tulisan satu, ya kan? Di sini ada tulisan satu juga. Maksudnya apa? Maksudnya satu, oke, kita lihat dulu aturan bisnisnya nih. Aturan bisnis, nah di sini kita punya aturan bisnis ya. Gimana cara kita ngebaca kardinalitas ini, hubungan kardinalitas ini? Kita bacanya adalah setiap satu mahasiswa dapat meminjam satu dan hanya satu buku. Setiap satu mahasiswa hanya bisa meminjam satu dan hanya satu buku. Kemudian, setiap satu buku itu hanya dapat dipinjam oleh satu dan hanya satu mahasiswa. Gitu. Oke, ini kasusnya mungkin mahasiswa itu hanya bisa meminjam satu buku dalam satu waktu gitu ya. Kita anggap kasusnya seperti itu, makanya kita buat di sini satu mahasiswa itu dia hanya bisa meminjam satu buku. Dan satu buku hanya bisa dipinjam oleh satu mahasiswa. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah one to many atau satu ke banyak gitu ya. Sini contohnya pelanggan. Sini pelanggan ada tulisan satu, memesan tiket. Di sini tiketnya N. Oke. Aturan bisnisnya. Gimana cara kita bacanya? Setiap satu pelanggan dapat memesan satu atau lebih tiket. Oke, jadi setiap satu pelanggan dia dapat memesan satu atau lebih tiket. Kemudian setiap tiket dapat dipesan oleh satu dan hanya satu pelanggan. Jadi setiap satu tiket hanya dapat dipesan oleh satu dan hanya satu pelanggan. Jadi di sini kita bacanya satu pelanggan. Misalkan kita ambil dari perspektif pelanggan dulu ya. Berarti satu pelanggan dia itu bisa memesan berapa banyak tiket. Dia bisa memesan satu atau lebih tiket. Dia bisa memesan banyak tiket. Mau 1, 2, 3, 4, 5, itu dia boleh. Makanya di tiket itu kita kasih N. Karena satu pelanggan bisa memesan banyak tiket. Nah, untuk kita dari perspektif tiket, satu tiket itu bisa dipesan oleh berapa pelanggan? Satu tiket itu hanya untuk satu pelanggan. Maka di sebelah pelanggan itu kita tulis satu. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ada many to many, banyak ke banyak. Di sini contohnya mahasiswa. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Di sebelahnya ada N ya, dua-duanya. Nah, gimana aturan bisnisnya? Setiap mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih mata kuliah. Jadi satu mahasiswa, dia bisa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian setiap mata kuliah dapat diambil oleh satu atau lebih mahasiswa. Setiap mata kuliah dia dapat diambil oleh satu atau lebih mahasiswa. Kita lihat di dunia nyata aja. Misalkan ada satu mahasiswa A. Dia itu bisa mengambil mata kuliah 1, mata kuliah 2, mata kuliah 3, mata kuliah 4. Ya kan? Di kehidupan nyata, mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah. Makanya di sini kita kasih kardinalitasnya itu many. Kemudian satu mata kuliah. Satu mata kuliah itu bisa diambil oleh berapa banyak mahasiswa? Apakah cuma satu? Kan enggak. Satu mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Makanya di sini kardinalitasnya kita kasih N atau banyak juga. Itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke praktik membuat ERD. Apa aja langkah-langkahnya? Yang pertama kita akan menentukan entitasnya terlebih dahulu.
Kemudian selanjutnya kita memilih atribut yang relevan. Kemudian selanjutnya kita memilih unique identifier yang tepat. Kemudian menentukan relationship yang sesuai. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan cardinality untuk setiap relationship yang ada. Oke, kita lanjut. Ini dia studi kasusnya ya. Jadi misal akan dibuat sebuah sistem presensi perkuliahan. Kita ambil dari yang tadi itu kita bahas terus ya, sistem presensi perkuliahan. Kita ambil dari situ aja. Misal akan dibuat sebuah sistem presensi perkuliahan. Di dalamnya akan terdapat informasi terkait mahasiswa, mata kuliah yang diambil, dan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Buatlah ARD yang menggambarkan sistem tersebut. Oke, kita langsung buat aja. Oke, ini minta tolong di-cut, aku hapus dulu. Oke, di sini biasanya aku pakai yang namanya Draw.io ya. Di Google, teman-teman search aja di Google Draw.io. Nanti teman-teman buka, nah akan muncul seperti ini. Nah, nanti di Draw.io ini, teman-teman pilih yang entity relation. Ya, entity relation. Di entity relation ini nanti ada kayak nih, ada entity ya atau entitas, terus ada juga atribut dan di sini ada juga relationship. Oke, ini tadi kasusnya udah aku masukin di sini. Misal akan dibuat sebuah sistem presensi perkuliahan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita langsung coba buat aja. Tadi, di sistem presensi perkuliahan, kita itu butuh data apa aja gitu ya, objek apa aja. Tadi kita butuh mahasiswa, ya kan? Kita butuh mahasiswa, butuh mata kuliah, sama butuh satu lagi adalah dosen ya tadi. Oke, kita langsung buat aja. Entitas, ini tinggal dipencet ya. Misalkan ini entity, dipencet aja. Nanti bakal langsung muncul di sini. Oke, kita ingat-ingat lagi. Entitas itu kita tulis dalam huruf besar semua ya. Oke, kita tulis mahasiswa. Terus tadi ada apa lagi? Mata kuliah ya. Oke, ini kita bisa duplikat aja kalau misalkan teman-teman males mencet-mencet di sini terus gitu ya. Ini tinggal duplikat, Ctrl D. Nah, muncul Ctrl D, muncul duplikatnya gitu ya, hasil duplikatnya. Tapi tulisannya masih sama. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Tinggal diklik 2, kita tulis mata kuliah. Terus masih ada lagi ya, kita duplikat lagi, Ctrl D. Satu lagi adalah dosen. Oke, kita udah punya 3 entitas untuk sistem presensi perkuliahan. Terus habis itu, setelah kita menentukan entitas, kita pilih atributnya. Di mahasiswa atributnya ada apa aja? Ya, coba mahasiswa itu dia punya apa aja sih? Pertama, mahasiswa itu punya NIM, ya kan? Mahasiswa punya NIM. Mahasiswa punya NIM. Nah, punya NIM. Terus mahasiswa punya apa lagi? Mahasiswa pasti punya nama, ya kan? Punya nama. Terus mahasiswa itu punya misalkan alamat gitu ya, alamat. Terus mahasiswa punya apa lagi? Punya ini deh, email gitu ya, punya email. Oke. Nah, untuk menghubungkan ini kita kasih garis ya. Ini kita ambil aja untitled relation. Kita kasih ini ke NIM. NIM punyanya mahasiswa, ya kan? Ini kita duplikat aja garisnya, Ctrl D. Oke, nama mahasiswa. Kita duplikat lagi. Oke, mahasiswa. Alamat. Oke, kita duplikat lagi. Emailnya mahasiswa. Oke, kita udah buat beberapa atribut dari entitas mahasiswa. Terus selanjutnya, mata kuliah. Mata kuliah itu ada apa aja atributnya? Contohnya, atributnya mata kuliah itu misalkan kodenya gitu ya. Kode MK. Kode MK. MK itu mata kuliah ya. Kode MK. Terus kita punya apa lagi di mata kuliah atributnya? Namanya ya. Nama mata kuliahnya itu apa?
Terus habis itu kita punya apa lagi? Ada misalkan jumlah SKS gitu ya. Jumlah SKS untuk mata kuliah tersebut itu berapa gitu. Jumlah SKS kita tulis JMLH underscore SKS gini aja. Oke. Ada lagi? Oke, cukup segini dulu ya. Nama, kode, sama jumlah SKS. Kita kasih garis juga. Garis penghubung ini kita kasih di sini. Oke. Sini. Apa di situ? Oke, kita kasih lagi. Ini mata kuliah, nama. Oke, terakhir dosen. Dosen atributnya ada apa aja? Tadi kita udah bikin ada ini ya, NIP ya kan? NIP, NIP. Dosen pasti punya nama ya kan? Nama dosennya. Nama. Terus misalkan kita kasih aja email gitu ya. Emailnya dosen. Waduh, waduh. Oke, email. Oke, kita kasih garis lagi. Kita duplikat, duplikat, duplikat. Kita duplikat lagi emailnya dosen. Oke, udah ya. Terus selanjutnya, setelah kita menentukan atribut, kita ngapain lagi? Kita menentukan unique identifier-nya, ya kan? Unique identifier atau atribut khusus yang membedakan antara satu instance dengan instance yang lain. Sebentar, aku geser dulu deh ini tengah. Oke, di mahasiswa, apa unique identifier-nya? Atribut mana yang dia ini bisa membedakan, menjadi ciri khas dari instance dari entitas mahasiswa ini, yang membedakan antara mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, dan sampai mahasiswa Z gitu ya. Yang membedakan mereka itu apa? NIM gitu ya. Karena NIM mahasiswa itu pasti berbeda-beda semua. Kalau di mata kuliah, apa sih yang membedakan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain? Ada di kode MK ya. Kalau teman-teman perhatiin, di setiap mata kuliah itu pasti punya kodenya masing-masing. Yang kode ini pasti berbeda antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain. Makanya dia bisa kita jadikan sebagai unique identifier-nya. Kemudian untuk di dosen, ini udah jelas NIP ya, NIP ya. Sama aja kayak NIM gitu di mahasiswa. Kalau di dosen, kita pakainya NIP atau NIP. Oke, kita udah menentukan unique identifier-nya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita menentukan relasi antara masing-masing entitas ini. Relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah dengan dosen, dan dosen dengan mahasiswa. Oke, ini aku kebawahin aja dulu. Oke, wait, aku kebawahin. Oke, kita pakainya ini ya, yang diamond ya, relationship. Oke, relasi antara mahasiswa sama dosen. Apa sih relasi antara mereka? Mahasiswa ini ngapain dosen? Dosen ini ngapain mahasiswa? Ya kan? Mahasiswa itu dia diajar oleh dosen. Atau kalau kita ambil perspektif dari dosen, dosen itu mengajar mahasiswa, ya kan? Nah, di sini kita kasih garis lagi untuk menghubungkan antara entitas ini dengan relasi diajar. Oke, kita duplicate. Dosen. Oke, karena garis penghubungnya udah ada, ini udah bisa kita baca nih. Mahasiswa diajar oleh dosen. Kalau kita balik, dosen mengajar mahasiswa. Itu ya. Terus habis itu antara mahasiswa sama mata kuliah. Nah, ini apa nih relasinya? Ntar kita duplikat aja ini. Kalau antara mahasiswa sama mata kuliah, mahasiswa itu ngapain mata kuliah? Mahasiswa itu tadi mengambil mata kuliah. Mengambil mata kuliah. Oke, di sini kita kasih garis lagi. Garis penghubungnya ya. Oke, mahasiswa mengambil mata kuliah. Terus di sini kita kasih lagi mata kuliah mengambil. Oke,
Garisnya udah ada, bisa dibaca mahasiswa mengambil mata kuliah atau mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Oke, udah jelas ya. Ini teman-teman kalau perhatiin, diajar sama mengambil itu kan dua-duanya adalah kata kerja ya. Sebelumnya kita udah bahas kalau relasi itu harus dalam bentuk kata kerja. Oke, kita lanjut terakhir mata kuliah sama dosen. Apa ini relasinya? Dosen itu dia mengampu mata kuliah, ya kan? Dosen mengampu mata kuliah. Makanya di sini di relationship-nya kita bisa tulis mengampu. Kita kasih garis dulu supaya bisa kebaca. Kita duplicate. Ini ke dosen. Mengampu. Ini. Kita duplicate juga. Aduh, sebentar. Oke, udah bisa dibaca ya. Dosen mengampu mata kuliah. Mata kuliah diampu oleh dosen gitu. Kita udah punya relasinya, ya kan? Terus step terakhir apa? Kardinalitas. Kita tentukan kardinalitas antara masing-masing entitas ini, ya kan? Oke, antara mahasiswa sama dosen. Satu mahasiswa, dia bisa diajar oleh berapa banyak dosen? Kita lihat di kehidupan nyata aja. Mahasiswa itu bisa diajar oleh berapa banyak dosen? Bisa banyak ya. Bisa 1, bisa sampai 5, bisa sampai 10 gitu mungkin ya. Nah, jadi di sini kita kasih, ini teman-teman klik 2 kali aja, terus pencet teks. Oke, di sini teman-teman kasih N. N itu kan many tadi ya. Berarti satu mahasiswa, dia bisa diajar oleh banyak dosen. Kalau kita dari dosen bisa mengajar berapa banyak mahasiswa? Apakah satu? Enggak ya. Dosen itu bisa mengajar banyak mahasiswa. Makanya di sini kita kasih N juga. Oke, kita lanjut. Relasi antara mahasiswa sama mata kuliah. Satu mahasiswa, dia bisa mengambil berapa banyak mata kuliah? Dia bisa mengambil banyak ya. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Maka di sini kita kasih N. Banyak ya. Terus kita balik. Mata kuliah bisa diambil oleh berapa banyak mahasiswa? Satu mata kuliah bisa diambil oleh berapa banyak mahasiswa sih? Gitu. Kalau kita lihat di dunia nyata, satu mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa, ya kan? Maka di sini kita kasih N. Kita bisa kasih N. Terakhir, antara mata kuliah sama dosen. Satu dosen, dia bisa mengampu berapa banyak mata kuliah? Satu dosen itu bisa mengampu banyak mata kuliah ya teman-teman. Misalkan dosen A. Dosen A itu dalam satu semester bisa jadi mengampu 2-3 mata kuliah. Atau bisa jadi lebih gitu ya, aku kurang tahu juga. Maka di sini, dosen mengampu mata kuliah. Satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah. Di sini kita kasih N. N, oke. Satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah. Kita balik, satu mata kuliah dapat diampu oleh berapa banyak dosen? Satu mata kuliah itu bisa diampu oleh banyak dosen ya, teman-teman. Misalkan satu mata kuliah, kita ambil tadi logika pemrograman misalkan nama mata kuliahnya. Nah, mata kuliah logika pemrograman ini bisa diampu oleh berapa banyak dosen? Bisa jadi sampai 6 gitu ya, bisa jadi 4, bisa jadi 3, atau berapa banyak lah gitu. Intinya bisa satu atau lebih dosen. Maka di sini kardinalitasnya kita tulis N. N gitu ya. Oke. Nah, ini udah semua, udah kita kasih semua kardinalitasnya. Coba kita baca ya. Mahasiswa. Satu mahasiswa dapat diajar oleh banyak dosen. Dan satu dosen dapat mengajar satu atau lebih mahasiswa. Antara mahasiswa sama mata kuliah, satu mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih mata kuliah. Dan satu mata kuliah dapat diambil oleh satu atau lebih mahasiswa. Kemudian antara mata kuliah sama dosen. Satu dosen dapat mengampu satu atau lebih mata kuliah.
dan satu mata kuliah dapat diampu oleh satu atau lebih dosen. Oke, sampai situ ya. Ini ERD kita udah selesai. Teman-teman, kalau misalkan capek, bisa break dulu, di pause dulu mungkin videonya. Nah, setelah ini kita bakal lanjut di step selanjutnya, tahap selanjutnya sebelum kita masuk ke pemrograman SQL. Oke, aku anggap teman-teman udah istirahat ya, 5 menit gitu mungkin. Kita lanjut di step selanjutnya ya. Oke, studi kasus, kita lanjut. Oke, step 2, database design. Kita masuk di tahap selanjutnya, yaitu database design. Di tahap ini kita ngapain? Oke, di tahap ini kita akan mendesain gitu ya, mendesain secara logik atau logis. Jadi di tahap ini kita melakukan pemetaan atau konversi entitas, relationship, dan atribut ke dalam skema logis yakni dalam bentuk tabel. Jadi yang tadi kita modelkan konseptual itu dalam bentuk ERD atau diagram gitu ya. Nah, di sini di tahap kedua dari diagram itu kita bentuk menjadi tabel. Kenapa harus tabel? Karena nanti itu teman-teman kalau misalkan bikin database, di dalam database itu isinya tuh tabel-tabel. Rada bingung ya? Nah, jadi makanya di sini, di tahap ini, kita akan memodelkan dulu nih, yang tadinya itu diagram, kita desain menjadi dalam bentuk tabel. Biar lebih gampang nantinya ketika mengimplementasikan ke database. Oke, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat konversi dari entity relation ke tabel? Yang pertama adalah entitas itu akan menjadi nama tabel. Kemudian atribut tiap entitas menjadi kolom dalam tabel entitas tersebut. Kemudian unique identifier menjadi primary key dalam tabel dan diberi underline. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangkan hubungan dan kardinalitas antar entitas. Oke, di sini misalkan aku punya ERD-nya, diagramnya itu adalah dosen mengepalai jurusan dengan atribut masing-masing ya, atribut untuk masing-masing entitas. Nah, di sini entitas itu menjadi nama tabel. Kita punya entitas dosen dan entitas jurusan. Maka keduanya kita jadikan sebagai nama tabel. Di sini ada tabel dosen dan tabel jurusan. Oke, kemudian selanjutnya, atribut tiap entitas menjadi kolom dalam tabel entitas tersebut. Nah, di dosen, entitas dosen, dia itu atributnya ada kode dosen, nama dosen, dan alamat. Nah, ketiganya ini di tabel akan menjadi kolom. Nih ya, ada kolom kode dosen, nama dosen, dan alamat. Terus selanjutnya, di entitas jurusan, atributnya ada kode jurusan sama nama jurusan. Maka di tabel jurusan, kode jurusan dan nama jurusan tersebut akan menjadi kolom. Gitu ya. Kemudian, unique identifier menjadi primary key dalam tabel dan diberi underline. Nah, tapi sayangnya ternyata di contoh ini nggak ada dikasih underline-nya ya, teman-teman. Jadi, di sini, dosen. Dosen itu unique identifier-nya apa? Kode ya, kode dosen. Kode dosen ini yang membedakan antara dosen yang satu dengan dosen yang lainnya. Maka kode dosen ini di tabel dosen akan menjadi primary key dan diberi underline. Kemudian di tabel jurusan, ini unique identifier-nya adalah kode jurusan ya, kode jurusan. Nah, nanti berarti di tabel jurusan, kode itu menjadi primary key di tabel tersebut. Apa bedanya primary key sama unique identifier? Sebenarnya kalau kita pahami, itu tuh sebenarnya sama aja ya. Cuma unique identifier itu kita itu bahasa di ERD. Kalau di tabel itu bahasanya namanya primary key. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah mempertimbangkan hubungan dan kardinalitas antar entitas. Di sini mungkin teman-teman lihat ya, di sini ada kolom kode dosen di tabel jurusan. Loh, kenapa di sini ada kode dosen? Padahal kode dosen ini kan adalah atribut dari dosen, ya kan? Nah, ini ada hubungannya dengan hubungan dan kardinalitas antara tabel, antara entitas dosen dan entitas jurusan. Gitu. Ini akan kita bahas selanjutnya. Oke,
Kalau misalkan kita mau mengkonversi tabel dari ERD yang entitasnya itu kardinalitasnya adalah one to one atau satu ke satu. Di sini contohnya dari pengunjung. Pengunjung ini menyewa kamar. Kardinalitasnya satu dan satu. Satu pengunjung dapat menyewa satu kamar. Satu kamar dapat disewa oleh satu pengunjung. Nah, tadi ya, apa namanya, entitas itu dia menjadi nama tabel ya kan, pengunjung, tabel pengunjung, terus kamar, tabel kamar. Nah, terus, tadi atribut-atributnya itu menjadi nama kolom. NIK nama jadi nama, kolom ya di tabel pengunjung, terus kode dan nama itu menjadi, eee, kolom di tabel kamar. Terus di sini ada NIK_P. Nah, apa ini NIK_P? Jadi NIK_P adalah primary key di tabel pengunjung yang kemudian menjadi foreign key di tabel kamar. Foreign ya, foreign itu asing. Foreign key di tabel kamar. Kenapa seperti itu? Itu terjadi karena ada relasi ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mengkonversi untuk yang relasinya itu one to one, maka primary key dari satu entitas akan menjadi foreign key di entitas yang lain, di tabel entitas yang lain. Makanya di sini, di tabel pengunjung, itu kan primary key-nya adalah NIK ya. Nah, si NIK ini akan menjadi foreign key di tabel kamar. Begitu. Kita lanjut. Tadi one to one, sekarang one to many. Kalau one to many, itu sama kayak tadi. Ini ya, entitas jadi nama tabel, terus atribut jadi nama kolom di tabel entitas tadi, terus habis itu, nah kalau one to many, eh, ada aturan yang lebih ketat daripada tadi pas one to one. Apa itu? Jadi nanti itu primary key yang akan menjadi foreign key di tabel entitas yang lain adalah yang dia itu kardinalitasnya satu. Jadi di sini pelanggan itu kardinalitasnya itu satu. Sementara tiket itu dia kardinalitasnya banyak. Maka primary key dari pelanggan yang kardinalitasnya ini satu akan menjadi foreign key di tabel tiket yang kardinalitasnya itu banyak atau N gitu ya. Makanya di sini di tabel pelanggan NIK-nya itu kita jadikan sebagai aduh maaf kepencet. Di sini di tabel pelanggan NIK-nya itu kita jadikan foreign key di tabel tiket. Nah, boleh nggak sih kalau misalkan ditukar? Misalkan di sini primary key di tabel tiket itu kan kode. Boleh nggak kalau misalkan kode ini yang kita jadikan foreign key di tabel pelanggan? Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan di one to many, itu aturannya memang seperti itu. Yang satu, itu dimasukkan ke yang banyak. Primary key yang satu, itu dijadikan foreign key di yang banyak. Primary key milik pelanggan dijadikan foreign key di tabel milik tiket. Kalau misalkan tadi yang one to one, kalau misalkan di one to one itu bebas. Teman-teman mau masukin, misalkan ini kamar ya, tabel kamar itu primary key-nya kode. Misalkan teman-teman mau kodenya itu dijadiin foreign key di tabel pengunjung, itu boleh. Tapi memang hanya butuh salah satu ya teman-teman. Maksudnya nggak perlu dua-duanya gitu, nggak perlu dua-duanya dijadiin foreign key. Misalkan di sini jadi ada kode kamar, di sini ada kode kamar, terus di sini ada NIKP juga, itu nggak perlu ya. Salah satu aja. Tapi boleh memilih antara keduanya. Sementara kalau misalkan yang one to many itu udah aturannya ketat gitu ya, lebih ketat lah gitu. Jadi harus primary key yang satu ditaruh dijadiin foreign key di yang banyak gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut di many to many. Oke, ini udah lebih pusing lagi ya. Oke, kalau di many to many, di sini dosen itu
dia bisa mengampu banyak mata kuliah. Dan mata kuliah itu bisa diampu oleh banyak dosen. Loh Kak, ini apa? Kok di relasi mengampu itu ada atribut-atribut? Nah, ini bakal kita bahas ya. Oke, kita bahas dulu di sini eh, sama kayak tadi caranya. Untuk entitas itu kita jadikan nama tabel. Kemudian untuk atribut itu kita jadikan sebagai nama kolom ya. Di tabel dosen ada NIP dan nama. Kemudian di mata kuliah ada kode, nama, sama jumlah SKS. Nah, kalau di relasi sebelumnya yang one to one, kemudian one to many, itu kita nggak perlu, kita cuma perlu masukin primary key satu entitas dijadiin foreign key di entitas yang lain, kan kayak gitu. Nah, tapi kalau di yang relasinya ini many to many, maka kita butuh buat bikin tabel baru. Tabel baru yang nantinya merepresentasikan relasi yang kardinalitasnya itu many to many tadi. Nah, di sini makanya aku buat tabel baru, namanya tabel DS Ampu MK. Tabel DS Ampu MK ini yang nantinya akan merepresentasikan bahwa dosen dan mata kuliah itu, mereka itu berelasi many to many, gitu. Nah, di tabel yang baru ini nanti isinya adalah primary key dari masing-masing entitas. Makanya di sini ada kode MK. Kode MK itu, dia itu adalah kode di sini ya. Dia adalah primary key dari tabel mata kuliah. Nah, begitu di tabel DS Ampu MK, dia ini akan menjadi foreign key. Kemudian selanjutnya di sini ada NIP_DOS. NIP_DOS ini dia datangnya dari tabel dosen. Di tabel dosen, NIP itu adalah primary key. Maka dia kita angkat, kita ambil, dimasukkan ke tabel DS Ampu MK sebagai NIP_DOS yang dia di situ berperan sebagai foreign key. Nah, terus di sini ada ID. Apa itu ID? Sama halnya kayak di tabel mata kuliah, di tabel dosen. Masing-masing tabel itu, mereka itu punya primary key-nya sendiri-sendiri. Nah, makanya di tabel yang baru kita buat, itu kita kasih primary key juga. Primary key-nya apa? Di sini aku tulis ID. Kenapa perlu aku tulis ID? Karena kalau misalkan cuma ada kode MK sama NIP dosen, itu bisa jadi nanti ada dua data yang sama. Gimana contohnya? Contohnya, ada dosen A. Dosen A ini, beliau ini mengampu mata kuliah yang sama, tapi dua kelas. Berarti kan nanti, misalkan kode MK-nya itu A, terus NIP dosennya itu 1 misalkan. Berarti nanti di tabel ini ada dua data yang nilainya itu, kode MK-nya itu sama-sama apa tadi? A ya, sama-sama A. Dan NIP-nya itu sama-sama nilainya 1. Maka udah nggak bisa dibedain dong datanya. Padahal itu adalah sebenarnya data yang berbeda gitu. Makanya kita kasih di sini ID sebagai primary key yang nantinya akan membedakan antara data-data tersebut. Misalkan tadi kita punya dua data yang kode MK-nya itu sama-sama A dan NIP-nya itu sama-sama 1. Maka ID ini yang nantinya akan membedakan keduanya. Misalkan data yang pertama itu ID-nya adalah A1. Sementara untuk data yang kedua, ID-nya itu adalah A2. Nah, makanya ID ini yang akan membedakan antara keduanya. Begitu. Nah, nanti di ERD-nya berarti di relasi mengampu ini kita tambahkan atribut-atribut baru. Di sini ada atribut NIP dosen, ID, dan kode MK. Ya, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat semuanya. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.